Sahabat Rema yang dikasih Tuhan, berjumpa kembali hari ini, Rabu 20 Agustus 2025. Gereja hari ini peringati Santo Bernardus, seorang abbas dan pujangga gereja. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16. Tema renungan hari ini, Allah yang murah hati. Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, hari ini kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan Yesus tentang perumpamaan para pekerja di kebun anggur. Seringkali ketika kita membaca dan merenungkan perumpamaan ini, membuat kita tidak nyaman. Membuat kita tidak nyaman, coba bayangkan. Kalau kita telah bekerja berlelah-lelah, berpanas-panasan dari pagi hingga sore, tetapi kita mendapatkan upah yang sama dengan orang-orang yang bekerja setengah hari atau bahkan 1 jam bekerja. Sekali lagi, yang kita rasakan adalah mengapa saya sudah bekerja lelah-lelah panasan seharian, justru juga mendapatkan upah yang sama dengan yang bekerja baru 1 jam. Ini tidak adil. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, saya kira ini adalah perasaan yang wajar karena kita menggunakan sudut pandang keadilan manusia, yakni orang yang bekerja lebih keras, lebih lama, itu akan mendapatkan upah yang lebih. Namun tidaklah demikian bagi Allah. Yesus melalui perikop ini tidak berbicara mengenai keadilan menurut sudut pandang manusia, tetapi berbicara mengenai Allah yang murah hati. Tuhan kebun anggur itu mau menunjukkan, mau menggambarkan Allah yang murah hati. Ia telah memberikan gaji sesuai dengan kesepakatan kepada pekerja yang mulai bekerja pagi hari, yakni 1 dinar, dan dia tidak mengurangi upahnya. Dan Allah pun memberikan yang sama kepada orang-orang yang bekerja setengah hari, yang barangkali mereka terancam tidak mendapatkan pekerjaan, dan juga yang 1 jam. Mereka barangkali yang terancam keluarganya kelaparan, tetapi Allah memberikan upah yang sama. Disinilah letak kemurahan hati Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, untuk datang kepada kebun anggurnya, yakni kerajaan Allah, Allah tidak memperhitungkan, tidak mempersoalkan soal kapan, lama pelayanannya. Tetapi Allah selalu membuka kebun anggurnya, kerajaannya, setiap saat, setiap waktu kepada kita umatnya. Barangkali ada orang yang mengenal Allah itu sejak ketika masih kecil, masih remaja, muda, atau bahkan ada yang mengenal Allah itu ketika sudah usia senja, atau bisa jadi ketika sudah di ujung akhir hidupnya baru mengenal Allah, bertobat dan datang kepadanya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, melalui perumpamaan ini marilah kita belajar untuk tidak mudah menjadi pribadi yang iri hati
pribadi yang merasa jauh lebih pantas untuk menerima lebih atas pekerjaan, atas pelayanan kita. Justru mari kita belajar dari Allah sendiri yang murah hati. Semoga kita, karena iman kita, karena kita, sungguh kedekatan kita dengan Allah, mau untuk menghidupi, menghayati sabdanya, kita menjadi pribadi yang murah hati seperti Allah yang telah murah hati kepada kita. Mari kita belajar dan meneladan semangat satu Bernardus yang juga mau menghidupi, menghayati kemurahan hati Allah di dalam pemberian dirinya untuk Allah dan untuk gereja. Kita semua dianugerahi talenta, kemampuan, dan hidup kita. Mari kita persembahkan kepada Allah dengan semangat murah hati seperti Allah yang murah hati kepada kita semua. Semoga Tuhan memberkati niat-niat baik kita, khususnya untuk merenungkan Allah yang murah hati sepanjang hari ini kepada kita semuanya. Semoga Tuhan berkati kita semuanya. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami, lindungilah kami, dan sertailah kami. Dan semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.